Nggih, Om Swastiastu, Om Awiganamasdu Namo Sidem. Bapak Ibu sareng sami, para penglingsir, sani banget wong yang titiang. Kita berjumpa kembali masih dalam suasana galungan di atas kesempatan iki titiang atas nama pribadi keluarga ngaturang rahajeng Raina Suci Galungan. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kerahayuan, semangat, tetap semangat untuk melaksanakan Swadharma kita dengan sebaik-baiknya. Terlebih kemarin sudah tentunya dapatnya kupang tangan ngaturang sembah subakti kada pandai yang widiwase, sehingga hari ini kita bisa kembali untuk sharing, berdiskusi terkait dengan serade dan bakti kita kadapan ide sang yang widiwase melalui Candi Sastra Bhagavad Gita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan memasuki sloka yang ke-21. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan sampai sloka yang ke-25. Seperti biasa, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan nunasice kehadapan ide sang dewasa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan pencerahan dari beliau melalui diskusi kita bersama-sama. Kita awali dengan doa bersama-sama. Nggih, kawit. Om Tane Manasiwasam Kalpamastu. Om apawitra sarvavastang gato piwa yak samaret pundari kaksa sabahya abhyantara suci Sri Wisnu Sri Wisnu Sri Wisnu. Om Tat Satiti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwadi. Kita wacan bersama-sama sloka yang ke-21. Yad yad acarati asrasta. Yad yad asrasta. Tatat ewe ataru ajana. Sayat pramanamku aruti. Sayat Lokas tadan waratati. Lokas tadan waratati. Apa-apa saja yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat, maka masyarakat biasa akan mengikutinya. Aturan atau peraturan apa saja yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut, maka masyarakat akan mengikuti dengan penuh patuh. Sloka ini mengawali jawaban Krishna kepada Arjuna tentang pentingnya karma yogi. Jadi kalau kita renungkan sloka yang ke-21 ini, betapa strategisnya posisi ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Dalam hal yang paling kecil tentu adalah memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga, memimpin yang lebih besar mungkin tempekan, banjar, tentunya juga
memimpin sebuah organisasi resmi di mana kita ngayah bekerja. Jadi betapa kemudian strategisnya posisi menjadi pemimpin itu. Bahkan pemimpin itu akan menjadi role model bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kita sebut sebagai bawahan, apakah kita sebut sebagai pekerja, apakah kita akan sebut sebagai anggota daripada sosial masyarakat itu, atau anggota daripada keluarga itu. Jadi dikatakan sebagai masyarakat biasa, tentu adalah orang-orang yang kemudian secara teoritis mereka mungkin pemahamannya atau pengetahuannya, jenananya atau kapabilitasnya tentu berada di bawah rata-rata daripada orang yang kemudian duduk dalam posisi-posisi tersebut. Dikatakan bahwa orang biasa akan selalu mengikuti jejak-jejak orang besar dari zaman dahulu kala. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, tentu ya kalau kita kaitkan dengan galungan, kita akan mengikuti tradisi apa yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh maharsi kita, oleh Empu Kuturan, kemudian Dangyang Nirarte, Resi Markandeya, dan maharsi-maharsi yang lainnya yang mewariskan tradisi itu. Jadi orang-orang besar ini memang telah dilahirkan memang untuk membawa cahaya ya, bagi kita semua, baik dalam tataran pikiran, ucapan, maupun tindakan. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai panutan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Manawadharma Sastra. Ya, Sruti semerti sila catatwidam acarasca sadunam atmanastustir ewaca. Jadi di sana ada namanya kata sadunam. Jadi sadunam itu berarti orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah bisa membebaskan dirinya dari kemelekatan indriawi. Kebiasaan-kebiasaan beliau itulah yang kemudian kita ikuti secara mentradisi. Ada muncul istilah kemudian guru parampara. Jadi murid mengikuti jejak gurunya dan lain sebagainya. Atau kita lihat dalam tradisi Bali, tradisi Pasraman, tradisi Nyastre, tentu akan mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sudah mampu memahami konsepsi kelepasan terhadap indriawi. Dan orang akan mengikuti itu. Dan kita saat ini memang sedang mengikuti tradisi itu. Ya. Sadunam acarasca, jadi tradisi, kebiasaan, perilaku-perilaku orang-orang suci dari zaman ke zaman. Seorang pemimpin yang hebat adalah seorang karma yogi, artinya dia sudah mempraktekkannya terlebih dahulu. Dia sudah melakoninya. Kata Buddha sangat tegas sekali ketika beliau berdialog dengan murid-muridnya. Ketika Sang Buddha sudah mencapai tingkatan nirwana, kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Sang Buddha, apa itu nirwana? Sampai beberapa kali ditanya, Sang Buddha tidak menjawab. Dan kemudian pada akhirnya ketika didesak, wahai Sang Buddha, tolong kau ceritakan apa itu nirwana. Sang Buddha menjawab dengan sangat singkat, bagaimana aku bercerita tentang nirwana kalau engkau sendiri tidak pernah mengalaminya. Jadi seorang karma yogi adalah orang-orang yang telah mempraktekkan teori-teori yang telah dia pelajari. Tentunya adalah mereka yang mempraktekkannya tanpa lagi memiliki niat atau motif untuk kemelekatan, tapi semata-mata untuk melakukan itu sebagai kesejahteraan semua makhluk, kesejahteraan alam semesta. Jadi kapasitas besar, kapasitas karma yang dia lakukan adalah kapasitas loka samgraha, ya, seperti yang sudah kita bahas pada sloka yang ke-20 kemarin. Nah, ini akan terus dijalankan sebagai sebuah tradisi. Ini yang kita warisi. Saat ini menjadi dreste, menjadi adat, menjadi budaya, dan lain sebagainya. Dalam praktek-praktek keseharian, kita mewarisi tradisi-tradisi besar yang telah diwariskan leluhur kita. Nah, karma yogi ini, tradisi ini akan sangat membantu kita dalam proses belajar mendisiplinkan pikiran dan indria-indria kita. Nah, perlahan-lahan, secara perlahan tapi pasti,
ketika kita mengikuti dengan penuh disiplin, dengan penuh dedikasi, dengan penuh rasa bakti, rasa pengabdian yang tinggi, kita akan diajak mengarungi kehidupan ini untuk mencapai tingkatan-tingkatan kesadaran yang lebih murni, bahkan kepada tingkatan kesadaran yang lebih transendental. Oleh karena itu, untuk memberikan contoh kepada masyarakat, Sri Krishna menyarankan agar Arjuna mempraktekkan karma yogi ini. Terlebih, ya kita tahu bahwa Arjuna sesungguhnya juga adalah seorang pertapa yang agung, pertapa yang ulung, sekaligus juga sebagai ksatria yang sangat mumpuni. Sehingga teori-teori pertapaan, teori-teori ksatria yang dia miliki, ini yang kemudian disarankan oleh Krishna kepada Arjuna untuk dipraktekkan, tetapi tidak bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagi kepentingan alam semesta, bagi kepentingan penegakan dharma, bagi kepentingan melenyapkan adharma, bagi kepentingan untuk melindungi orang-orang yang saleh, begitu ya. Jadi itu sesungguhnya yang diharapkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna, dan tentunya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, yang kemarin kita juga sudah melaksanakan Hari Suci Galungan, tentu praktek-praktek yang diwariskan leluhur itulah yang kemudian kita praktekkan, tapi dalam rangka tidak semata-mata bagi kepentingan kita pribadi, tapi juga bagi kepentingan alam semesta. Makanya praktek Sugian Jawa, membersihkan alam semesta, praktek Sugian Bali, menyucikan diri sendiri, praktek pertapaan melalui penyekeban, melalui penyajian, melalui penampahan, sesungguhnya adalah praktek-praktek karma yogi yang akan nanti mengantarkan kita agar kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi, tidak saja sebatas kesadaran kita melaksanakan ritual agama, tapi sesungguhnya adalah kesadaran untuk pencapaian jati diri, dan itu akan berimbas kepada loka samgraha atau kesejahteraan bersama-sama. Kalau semuanya sudah mempraktekkan dharma itu, maka energi dharma, akumulasi daripada energi-energi dharma inilah yang akan kemudian menggerakkan ekosistem ini untuk bergerak kepada kebenaran yang lebih besar. Saya kira kalau kita maknai rangkaian galungan itu sesungguhnya seperti itu. Sehingga kita pada hari ini misalnya manis galungan, kita bisa berbagi cerita tentang kebenaran itu, berbagi kebahagiaan dengan orang lain walaupun mungkin tidak bisa bertatap muka dengan banyak orang, paling tidak dengan keluarga dekat kita bisa mesimukrama, asah asih asuh untuk membesarkan rasa kasih itu, rasa kebersamaan itu, rasa toleransi itu lebih besar kepada masyarakat sekitar. Itu sebenarnya kalau kita mau petik makna dari manis galungan itu. Itu yang kira ke sloka 20 yang kita bisa renungkan. Sloka yang ke-21, Bapak Ibu sareng sami, kita mungkin bisa bersama-sama. Sloka yang ke-21 juga masih bahasan dari lanjutan dari 22 itu. Sloka 21 itu bunyinya demikian. Sloka 22 maksud saya. Sloka 22, kalau kita bisa bahas bersama-sama, sloka 22. Name partastikartawyam. Name partastikartawyam. Yesu loke suki ancana. Risulo Kincana Nana waptam awap tawiyam. Nana Tawiyam Warta ewa cakarmani. Warta ewa cakarmani. Wahai Arjuna, di alam Triloka ini, ya, Trisu Loki Su, tidak ada tugas kewajiban apapun yang harus kulakukan. Nah, ini Krishna sebagai Awatara mengatakan demikian.
dan tidak ada suatu apapun yang tidak dapat dicapai olehku. Tetapi aku tetap melakukan tugas kewajibanku dengan baik. Sebagai seorang awatara, Krishna pada saat itu memberikan wejangan kepada Arjuna, sesungguhnya sebagai awatara, ya, sebagai personifikasi daripada Tuhan itu, perwujudan daripada Tuhan itu, sesungguhnya dia sudah tidak memiliki tugas kewajiban apapun, sudah selesai gitu. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dicapai sesungguhnya oleh Tuhan, oleh awatara pada saat itu. Tetapi ya, karena dia datang ke dunia ini membawa misi menegakkan dharma, akhirnya Tuhan pun tetap melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Kita lihat, jadi ada sloka berikutnya juga mengatakan bahwa ketika Tuhan ini berhenti bekerja, atau ketika alam semesta ini berhenti bekerja, maka seluruh isi yang ada di dalamnya akan mengalami kekacaubalauan. Ya. Jadi alasan mengapa kita semua bekerja adalah karena kita membutuhkan sesuatu. Yang paling murni adalah karena kita ingin membutuhkan pembebasan itu. Kita ingin manunggaling kawula kelawan Gusti. Kita ingin kembali kepada sang asal dari mana kita bersumber. Ini alasan pertama dan utama keberadaan kita sesungguhnya datang ke dunia ini. Makanya beberapa kali dalam diskusi kita mengatakan bahwa tujuan utama kelahiran kita datang ke dunia ini sesungguhnya dalam rangka untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Itulah cita-cita mulia, cita-cita yang tertinggi yang kita miliki. Walaupun ya kemudian sebagian orang datang ke dunia ini tentu karena setiap manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, tentu karena kehendak bebas inilah kemudian manusia memiliki juga beragam keinginan, beragam cita-cita. Ya, dari keinginan cita-cita material sampai cita-cita spiritual atau pembebasan itu sendiri. Nah, kita semua adalah bagian kecil dari Tuhan dan ini sudah kita sadari. Kita sudah menyadari bahwa dalam diri kita ada percikan terkecil dari Tuhan. Bahkan ada orang bijak yang mengatakan setiap kelahiran manusia datang ke dunia ini sesungguhnya adalah merupakan awatara-awatara kecil, ya, yang mengambil peran untuk melakukan kebajikan dan kebajikan itu. Ya, walaupun mungkin porsinya tidak seperti porsi daripada para awatara besar atau maha awatara yang datang ke dunia ini, yang merupakan sumber kebahagiaan. Dan karenanya kita semua mencari kebahagiaan itu sendiri. Karena kita memang bersumber dari kesucian, bersumber dari kebenaran, bersumber dari kebahagiaan, tentu setiap dari kita mencari kesucian itu, mencari kemuliaan itu, dan mencari kebahagiaan itu. Itu sesungguhnya yang kita ingin dapatkan di dunia ini. Entah apapun profesi kita, dari manapun kita memulainya, sesungguhnya secara jujur kalau kita mau jawab, apa sih yang ingin kita capai? Pasti kebahagiaan, pasti kebaikan, dan pasti kesucian. Saya pernah bertanya kepada beberapa orang yang senang dugem gitu ya. Ya, pernah senang ke diskotik. Saya tanya, coba, apa sih yang Anda inginkan pergi ke diskotik? Saya ingin bahagia. Saya ingin happy, tetapi kebahagiaan yang dimasukkan adalah mungkin bukan kebahagiaan, tapi intinya adalah yang diinginkan adalah kebahagiaan. Tentu grade kebahagiaan yang didapatkan tentu sangat berbeda, tergantung daripada dari mana dia memulai, apa motivasinya, dan lain sebagainya. Nah, karena kita belum mencapai kebahagiaan yang sempurna, kita merasa tidak puas dan tidak lengkap. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk mencapai kebahagiaan itu. Namun kebahagiaan adalah salah satu energi Tuhan dan hanya Dia yang milikinya hingga batas yang tak terbatas. Dia sangat sempurna, sangat lengkap di dalam dirinya sendiri dan tidak pernah membutuhkan apapun di luar dirinya. Ini sifat antara Atman dengan Tuhan, dengan Brahman. Kita sudah bahas di bab 2 sesungguhnya antara Atman, Brahman, Aikyam. Jadi sifat dasar daripada Tuhan itu ya seperti itu, sangat lengkap, tidak terikat. Dia maha sempurna, tidak membutuhkan apapun, baik di dalam maupun di luar dirinya. Nah, dengan demikian, ia juga disebut sebagai Atmaram. Jadi, Atmaram, orang yang bersukacita di dalam dirinya. Dia sudah
selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin ini jawaban dari apa yang kita diskusikan minggu lalu dengan Pak Mangku Gede Yase. Ya. Atmarati, orang yang tertarik pada dirinya sendiri. Jadi hanya mereka, bagaimana caranya mereka, tujuan utamanya itu bagaimana dia mendapatkan realisasi diri. Atma Krida, jadi orang yang melakukan hiburan ilahi dengan dirinya sendiri. Jadi dia sudah clear dengan dirinya. Jadi apapun yang dilakukan adalah sesungguhnya adalah untuk memberikan sukacita kepada dirinya yang paling inti yang ada di dalam. Nah, jika kepribadian Tuhan seperti itu, kepribadian seperti itu sudah berhasil, jadi hanya ada satu alasan untuk itu. Jadi bukan dirinya sendiri, melainkan untuk kesejahteraan orang lain. Jadi ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, baru dia akan bisa bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih besar untuk orang lain. Bisa jadi menjadi benar. Misalnya sepertinya ada ungkapan bijak juga. Mustahil dia bisa mencintai orang lain kalau dia belum bisa mencintai dirinya sendiri. Itu ungkapan yang sangat bijak. Jadi mustahil rasanya kemudian kita bisa mengasihi orang lain kalau kita belum mampu mengasihi diri kita sendiri. Pernyataan itu bisa menjadi benar atau bisa dibalik juga. Ketika kita bisa mencintai orang lain, maka sesungguhnya kita yang menjadi bagian dari orang lain itu akan juga merasakan bahagia. Jadi dua kalimat ini akan menjadi kalimat yang sangat benar. Jadi kalimat pertama, mustahil rasanya kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Atau tatkala kita bisa mencintai orang lain, sesungguhnya kita sedang mencintai diri kita sendiri yang menjadi bagian daripada orang lain itu sendiri. Jadi dua pernyataan ini juga mengandung kebenaran yang sama. Nah, dengan demikian, Sri Krishna memberitahu kepada Arjuna bahwa meskipun dalam bentuk pribadinya sebagai awatara Sri Krishna, dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu di alam semesta ini, namun dia bekerja untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk penegakan dharma. Ya, yang di sloka. Ya. Jadi Sambawami Yuge-Yuge, dia akan datang dari masa ke masa untuk melindungi orang-orang saleh dan melenyapkan yang jahat. Dia selanjutnya menjelaskan kesejahteraan yang dicapai ketika dia bekerja. Jadi perilaku orang-orang besar pada masa dulu, ya anggaplah orang leluhur kita, Empu Kuturan, datang ke Bali dalam rangka untuk kesejahteraan bersama. Bagaimana kemudian ada konflik internal sekterian pada saat itu, kemudian beliau hadir untuk membuat kerangka dasar agama Hindu agar perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan konflik horizontal yang lebih besar. Kemudian beliau memberikan pencerahan kepada kita semua yang kita warisi melalui konsep Payangan Tiga, kemudian Merajan, dan lain sebagainya. Kedatangan kemudian Markandeya melengkapinya dengan konsep yang tadinya horizontal, kemudian dilengkapi dengan konsep vertikal, konsep Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, dengan teks Padmabuananya. Itu yang kita warisi, dan pekerjaan beliau tidak lagi pekerjaan-pekerjaan kecil, tapi pekerjaan-pekerjaan yang memang diperuntukkan untuk kesemestaan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat besar pada masa itu, dan kita warisi. Dan saat ini saya kira di antara kita di ruangan ini mungkin ada orang-orang yang sudah memiliki jiwa besar, sehingga karya-karya yang dia lakukan tidak lagi hanya untuk sebatas untuk dirinya, tapi untuk kemaslahatan, kalau saya boleh meminjam istilah orang Islam, kemaslahatan orang banyak, atau kita sebut loka samgraha. Ya, seperti Bu Giri misalnya yang saat ini berada dalam posisi sangat strategis di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentu pemikiran beliau adalah pemikiran keindonesiaan. Tidak lagi pemikiran hanya sebatas orang Hindu saja, hanya sebatas pariwisata Bali saja. Tapi bagaimana kemudian pemikiran beliau adalah kepariwisataan dalam konteks keindonesiaan. Itu saya kira sudah merupakan pemikiran-pemikiran yang sudah sangat maju kesadarannya gitu. Dan kita semua mestinya juga bergerak ke arah itu. Gusti Ngurah Sariawan misalnya di Bekasi. Pemikiran beliau tidak lagi hanya sebatas tempe yang ada di mana misalnya yang ada di Harapan Jaya gitu, atau di Duren Jaya misalnya itu. Tapi adalah konteks-konteks pemikiran bagaimana pemajuan umat Hindu di Bekasi secara keseluruhan. Itu pemikiran-pemikiran yang sudah berkesadaran lebih besar, lebih tinggi, dan lain sebagainya. Saya kira itu.
Ya, sloka 22 yang bisa kita renungkan bersama-sama. Oke, kita lanjutkan di yang sloka 23. Di sloka ke-23 ini penegasan kembali. Yadiyaham nawarateyam. Tafira. Jatuh karma niatan derta. Jatuh karma niatan drita. Mama wartmanu waratante. Mama Manusia para dasar wasa. Wahai Arjuna, apabila karena atas pertimbangan keberhati-hatian lalu aku tidak melakukan tugas kewajibanku, maka segala sesuatu akan menjadi kacau. Sebab orang-orang mengikuti jalanku dalam segala hal. Nah, dalam kondisi sebagai awatara pada saat itu, Krishna mengatakan bahwa ketika dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan pertimbangan atau kehati-hatian yang sangat teliti, ya, maka apapun yang beliau lakukan itu akan bisa menyebabkan kekacauan di alam semesta, di dalam dunia, di dunia, karena orang-orang mengikuti jalannya dalam segala hal. Jadi kalau kita jadikan misalnya, kalau Tuhan misalnya tidak mengatur alam semesta ini menggunakan hukum kausalnya, hukum retam, hukum karma pala, sebab dan akibat dengan penuh keadilan, ya, maka karya-karya Tuhan, kriya-kriya Tuhan di alam semesta ini bisa saja menimbulkan kekacauan karena kita sedang mengikuti apa yang diamanatkan oleh Ida Sang Yang Widiwasa dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya. Gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan penuh keadilan melalui hukum retam, maka alam ini akan menjadi kacau balau. Apalagi misalnya Tuhannya pilih kasih gitu misalnya. Atau Sang Yang Widi pilih kasih kepada pemujanya, tentu akan timbul kekacauan. Dan contoh-contoh seperti itu banyak kita jumpai di kisah-kisah Purana, kisah-kisah Itiasa, semisal di Ramayana atau di Mahabharata, bagaimana kemudian para dewa itu ya memberikan anugerah kepada pemujanya yang setia. Kemudian mungkin karena kurang pertimbangan, ya kita bilang kurang pertimbangan, kurang kepekaan, kurang kehati-hatian. Contoh Samba misalnya yang terakhir diberikan anugerah oleh Dewa Siwa. Ya, padahal sudah diingatkan jangan digunakan untuk menyakiti orang lain. Memang tidak digunakan untuk menyakiti orang lain, tapi digunakan untuk mengendalikan orang lain. Mengendalikan Radha agar terjauh dari Krishna dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu menjadi sumber kekacauan baru dalam kalau kita melihat dari kisah-kisah Itiasa yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh yang sudah kita pernah tonton di televisi maupun sudah kita baca melalui teks-teks yang sudah ada. Apa yang kita bisa renungkan dari sloka yang ke-23 ini adalah demikian, Bapak Ibu Sarangsami. Bahwasanya dalam masa lalu, ya, ketika Krishna ya menjadi raja hebat di Ayodhya, menjadi Sri Rama, gitu ya. Jadi dalam masa lalunya, ya kita tahu misalnya bagaimana seorang Rama tidak hanya mendengarkan gosip gitu ya, bahwa kesucian Sita diragukan gitu. Kemudian Rama tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian dia mengambil keputusan yang tidak hati-hati, kemudian mengasingkan Sita. Apa yang terjadi? Terjadi ketidakharmonisan di Ayodhya. Ya, kaum wanita menjadi dimarginalkan, ditindas karena apa yang diputuskan oleh Rama diikuti oleh rakyatnya untuk kemudian mendiskriminasi wanita pada saat itu. Kemudian anaknya Kusa dan Lawa berjuang
untuk mengembalikan martabat wanita. Kemudian melalui proses panjang, akhirnya Rama disadarkan bahwa ternyata kemudian Sita itu kesuciannya bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Baru kemudian setelah itu Rama mengambil keputusan benar, kemudian setiap wanita itu harus dihargai martabat, harkat, dan kehormatannya. Tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Dan itu terjadi gitu ya. Ini karena apa yang diputuskan oleh orang besar akan diikuti oleh orang lain gitu. Bayangkan kalau misalnya kita di rumah atau dimanapun kita menjadi pemimpin, kemudian kita salah mengambil keputusan tanpa kehati-hatian, tentu keputusan itu akan menjadi jurisprudensi bagi orang lain untuk mengikutinya gitu. Itu kira-kira itu maksudnya. Jadi keputusan orang-orang besar itu tentu harus hati-hati. Kemudian dia muncul di dunia material sebagai tidak memahami hakikat kebenaran itu akan melakukan tindakan mengikuti jejaknya. Ya. Dan Sri Krishna mengatakan bahwa dia akan sangat berdosa dan bersalah karena telah menyesatkan umat manusia gitu. Makanya tindakan yang diambilnya adalah tindakan yang penuh pertimbangan, tindakan yang penuh keberhati-hatian. Ini yang dimaksudkan oleh sloka 23. Kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya anggaplah sebagai contoh kecil, sebagai kepala rumah tangga, tentu kita harus mengambil kebijakan atau mengambil keputusan yang sangat hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati dalam mengambil keputusan, tentu itu akan menjadi jurisprudensi bagi anak cucu kita. Oh, orang tua saya juga dulu begini kok, gitu. Mengapa saya tidak boleh mengambilnya dan sebagainya. Ini perlu hati-hati. Ya, saya kira itu yang dimaksud. Jadi kita perlu kehati-hatian ketika kita mengambil keputusan, apalagi keputusan itu nanti akan berdampak besar kepada kehidupan sosial orang lain. Maka keputusan yang harus diambil adalah keputusan dengan risiko. Ya, kalau dalam dunia pekerjaan begitu. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan dengan tingkat risiko negatif paling rendah. Itu kira-kira. Ya, dilanjut ya. Ini sloka yang ke-24. Utsidiyur imeloka. Utsidiyur imeloka. Nakur yam karma cedaham. Nakur yang karma cedaham. Sangkarasya cakaratasya. Sankarasya cakarasyam. Upahanyam imak praja. Upahanyam imaraja. Ya, ada berapa ini juga masih terkait menegaskan sloka yang ke-23. Jika aku tidak melakukan tugas kewajibanku, maka seluruh dunia ini akan menjadi kacau balau. Saya salah ketik kacau balau, harusnya kacau balau. Dengan demikian, aku akan menjadi penyebab munculnya orang-orang yang tidak diinginkan di masyarakat. Dan aku akan menjadi penyebab kehancuran dari kelanjutan hidup manusia di muka bumi ini. Ini penegasan kembali bahwa ketika kita tidak melakukan dharma, ketika kita tidak melakukan tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, ya entah apapun peranan kita di tengah masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian daripada masyarakat itu, apalagi kita berada dalam lingkungan pekerjaan, jika kita tidak melakukan tugas kewajiban kita dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, ya, oleh kula warga, oleh aturan keluarga, oleh loka dresta, aturan tempat di mana kita tinggal,
ya, maka nanti akan menjadi di tempat itu akan terjadi sebuah kehidupan yang tidak harmoni. Ya, saya contoh kecil misalnya, ya contoh kecil saya mengambil contoh kecil di Bekasi misalnya. Ada kewajiban di sana bahwa setiap ada kedukaan warga Bekasi ya, yang tercatat itu memiliki kewajiban untuk menyetor uang duka, 25.000 setiap kali ada orang duka. Nah, jika kemudian ada pemimpinnya justru tidak pernah setoran, tidak pernah membayar uang duka itu, kan nanti akan menjadi temuan. Loh, kalian tempe saya aja malas kok bayar keturunan gitu. Malas bayar uang duka. Maka ini akan berimbas, berembet, dan itu akan diketahui dan akan menjadi omongan, wah orang kalian tempe saya aja malas sekali bayar uang arisan atau uang iuran duka. Dan ini akan berimbas kepada ekosistem yang ada. Dan ini akan menjadi kehancuran daripada ekosistem yang ada. Bagaimana kemudian ketika Tuhan ya, ketika seorang awatara tidak melakukan tugas kewajibannya dengan baik, penuh kehati-hatian. Nah, tentu ini akan memunculkan nanti kejahatan-kejahatan extraordinary gitu. Kejahatan yang sangat luar biasa dan banyak hadir masyarakat manusia yang kemudian tidak beradab. Dan ini akan menjadi dunia ini akan mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Dan ini pernah terjadi gitu ya. Loka ini bisa kita renungkan demikian Bapak Ibu sareng sami, bahwasanya Tuhan itu tetap bekerja. Tuhan saja masih bekerja. Tuhan saja memutar roda alam semesta ini dengan cinta kasih-Nya. Maka kita sebagai umat manusia pun memiliki kewajiban, memiliki tugas juga untuk tetap memutar roda kehidupan ini. Karena kalau kita tidak ikut memutar roda kehidupan ini, sesungguhnya kita akan menjadi penyebab kekacaubalauan dan rusaknya ekosistem kehidupan kita. Bayangkan ya, kalau sedetik saja Tuhan tidak bekerja, ya, bumi ini tidak bergerak, matahari itu tidak bersinar, udara tidak. Pernah ada kisah ketika Hanoman itu dibunuh gitu, ya, karena nakalnya gitu, kemudian dibunuh oleh Indra. Kemudian orang tuanya marah, Betara Bayu marah, kemudian udara dihentikan. Bayangkan akhirnya terjadi alam semesta menjadi layu, kehilangan energi dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira seperti itu. Ketika saya bilang bukan Indra, jadi ketika Hanoman itu dibunuh oleh Surya karena saking kemakalannya karena menelan matahari. Kemudian mengetahui putranya mati, kemudian udara dihentikan. Akhirnya semuanya terlibat. Akhirnya baru kemudian permohonan dari Brahma agar dihidupkan kembali Hanoman itu, kemudian baru udara bergerak lagi. Bayangkan kalau itu terjadi. Jadi ketika Sri Krishna muncul di bumi, ya tampaknya saya sebagai manusia, dia bersikap dengan segala cara dan perilakunya. Kalau kita menonton Little Krishna gitu ya, di kartun itu betapa nakalnya Sri Krishna dan sebagainya, perilakunya seperti itu. Sebagai human, as a human, sebagai manusia yang dilahirkan mengambil wujud manusia. Nah, sesuai dengan posisinya di masyarakat sebagai anggota kelas prajurit ya, sebagai bangsawan. Jika dia bertindak sebaliknya, bayangkan kalau misalnya sebagai seorang awatara dia bertindak sebaliknya, manusia lain tentu akan menirunya. Berpikir bahwa mereka harus meniru perilaku putra raja Wasudewa yang salah itu. Ya, bagaimana kalau seorang putra raja misalnya melakukan tindakan-tindakan biadab? Tentu itu akan menjadi contoh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, seandainya sebagai seorang awatara Sri Krishna gagal melakukan tugas dharma, umat manusia yang mengikuti teladannya akan dibawa menjauh dari disiplin karma yang benar. Misalnya dalam perang besar Mahabharata. Seandainya Tuhan misalnya anggaplah misalnya Sri Krishna mengangkat senjata untuk berperang gitu, misalnya begitu, apa yang akan terjadi di dunia ini? Makanya posisi ketika Sri Krishna memutuskan itu hanya untuk menjadi kusir, ya. Tidak ikut angkat senjata, tetapi hanya menjadi kusir, menjadi pengarah saja, mengarahkan kemana kereta itu harus dibawa. Posisi sebagai sais atau sebagai kusir tentu kita bisa maknai bahwa Tuhan pada saat itu mengambil posisi sebagai posisi kebenaran, jadi tidak ikut terlibat di dalam perperangan itu, tetapi hanya cukup mengarahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.
ini akan menjadi pelanggaran yang sangat serius dan Sri Krishna akan dianggap sebagai bersalah. Dengan posisi sebagai kusir pun Krishna dipersalahkan oleh Gandhari, bahkan dikutuk dan lain sebagainya. Karena Krishna kemudian dianggap sebagai penyebab daripada hancurnya Korawa itu sendiri. Nah, karena itu ia menjelaskan kepada Arjuna bahwa jika tidak memenuhi tugas dharmanya, ia juga akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Bayangkan ketika misalnya seorang Pandawa yang pada saat itu diposisikan sebagai simbol kebenaran, kemudian tidak mau menegakkan dharma, ketika adharma itu merajalela, betapa hancurnya, betapa akhirnya dunia ini akan mengalami kehancuran. Memang perang besar Mahabharata menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa, menimbulkan kehancuran, dampak kehancuran yang sangat luar biasa, bahkan partikel-partikel kimiawi dari dahsyatnya perang Mahabharata itu masih bisa kita dapati saat ini di Kurukshetra ya, bagi semeton yang pernah datang ke Kurukshetra. Memang mengalami dampak dari perang besar itu sangat besar sekali dampaknya. Tetapi kemudian peperangan itulah yang kemudian kembali menstabilkan alam semesta ini. Sama seperti apa yang kita lakukan kemarin pada saat menjelang Galungan. Ada peperangan yang sangat besar, yang sangat dahsyat kita lakukan ke dalam diri melalui penyekeban, anyekung indriya, yang tadinya mungkin kita bebas melakukan, yang ngumbar indriya kita, karena kita mau menang di hari Galungan, kemudian kita anyekung indriya, ya, mengendalikan seluruh indriya kita. Itu merupakan pertempuran yang sangat luar biasa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita maknai dengan benar ke dalam. Kemudian penyekeban, penyajan, sajan, kita seken-seken, bersungguh-sungguh kemudian untuk mengendalikan indriya itu. Ya. Bersungguh-sungguh. Jadi tidak asal-asalan, tapi serius kita menggarap diri kita. Kemudian penampahan, tidak hanya sekedar menyembelih hewan, tapi kemudian kita benar-benar mengeliminasi sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Dan itu sangat pertempuran sangat luar biasa. Secara skala pada saat penampahan, lawar banyak. Ya. Begenyol ada. Sate banyak. Disuruh puasa. Di saat makanan sedang enak-enaknya kita disuruh puasa. Bayangin itu. Itu pertempuran yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa melalui itu, maka kita layak jadi pemenang. Itu artinya. Kalau kita pada saat penampahan mampu mengendalikan indriya kita, pertempuran di dalam diri kita, kita mampu lakukan itu, dan kemudian kita bisa memenangkannya, makanya layaklah kita merayakan kemenangan dharma atas adharma itu. Dan ini yang ingin ditekankan oleh Krishna kepada Arjuna, kepada Pandawa sesungguhnya. Bayangkan kalau kemudian Pandawa sebagai simbol kebenaran tidak mampu menegakkan kebenaran itu, apa yang akan terjadi? Itu maksudnya. Nah, saya kira ini yang kemudian kita bisa renungkan bersama-sama, bahwa kisah Bharatayuddha itu juga terjadi pada diri kita setiap hari. Ya, mungkin puncaknya setiap 6 bulan sebelum kita melakukan Galungan. Tapi pertanyaannya, berapa besar sih umat Hindu yang sudah melakukan pesan susastra itu? Ya, penyekeban, penyajan, dan penampahan itu dengan benar, sehingga dia layak merayakan dharma atas adharmanya. Jangan-jangan kita tidak melakukannya, atau mungkin kita menganggap itu bukan sebagai sebuah amanat. Yang penting sudah nyekeb biu, yang penting sudah bikin jaje, yang penting sudah mepatung, nampah, selesai sudah. Ya, pada saat penampahan plus tambah arak, tambah tua, ya, alih-alih kita ingin nyomiu butuh kalu dalam diri kita, malah kita yang jadi butuh kalunya, kan begitu, karena kita terbius dengan pengaruh alkohol dan lawar dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saya tidak menyalahkan, tapi ini justru kalau kita renungkan secara rohani adalah mengandung pesan yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan sloka dari 24 dari Bhagavad Gita ini. Itu yang kira nih sebagai bahan bandingan saja. Ini dilanjut aja. Sloka yang ke-25. Sakta karmani avidwamsu Sakta karmani avidwamsu yata kurvanti bharata yata
Kurya widwam statas saktas. Ikir surloka sanggraham. Ya. Sebagaimana orang-orang bodoh yang tidak terpelajar melaksanakan tugas kewajibannya karena keterikatan pada hasilnya, seperti itu pula orang-orang terpelajar yang mengetahui kebenaran hendaknya melakukan tugas kewajibannya tanpa keterikatan demi kesejahteraan umat manusia. Suaranya hilang. Ya. Lost the voice. Halo, bisa kedengaran nggak suara Tiang? Bisa nggak? Jelas. Oke, sukses. Jadi ada dua bandingan. Jadi orang-orang yang bodoh dikatakan, ya, awidya, ya, di orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau orang yang dibodoh, dia akan melakukan tindakan-tindakannya dengan penuh kemelekatan. Tapi bagi mereka yang widwam, nah, tadi ada kata widwam, bijaksana, berarti yang sudah memiliki umat manusia, ya, bagi penegakan dharma. Nah, ini bandingannya. Jadi ada dua bandingan. Nah, yang mana yang kita lakukan? Apakah kita akan menjadi awidya atau menjadi widwam? Makanya di Vedanta ada kata-kata bijak. Awidya, widya, wijnanam, widwam. Gitu. Jadi bagus sekali. Jadi bergerak dari awidya, dari tidak tahu, kemudian berpengetahuan, widya, kemudian wijnanam, ya, kemudian menjadi orang yang terpelajar, kemudian menjadi widwam, menjadi orang yang bijaksana. Sri Krishna kembali menekankan bahwa orang bijak harus selalu bertindak untuk kepentingan umat manusia. Ya, kita semuanya harus berpikir besar. Saya contohkan bahwa para pemangku kita, Pinandita itu, saya sangat tertarik sekali dengan doa-doa beliau yang beliau sampaikan. Nyaris tidak pernah Tiang dengar doa-doanya itu untuk pribadinya. Banyak kan untuk kesemestaan, kerahayuan, kerahajangan, dirgahayu, dirgayusu. Ya, doa-doa sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, loka samasta sukino bhavantu, ya, santi puja, sarwo pranihi tangkara. Jadi doanya sloka yang ke-20, ya, di dalam sloka yang ke-20 Sri Krishna mengatakan lok Ampura, suaranya putus-putus nih. Halo? Oke. Iya Pak, udah kembali Pak. Okay. Di sloka yang ke-25 beliau mengatakan loka sanggraham cikirsu, mengharapkan kesejahteraan dunia. Jadi kita harus berpikir besar, harus berharap bahwa apakah tindakan saya saat ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, itu. Makanya Tiang selalu mengajak kepada teman-teman. Mari kita berdoa setiap pagi. Pendek, ya Tuhan, semoga hidup hamba hari ini bermanfaat bagi kebahagiaan orang lain. Itu sudah merupakan bentuk motivasi kita agar tindakan kita menuju loka samgraham cikirsu. Jadi kita mengharapkan kesejahteraan orang lain. Karena kita berpikir ketika orang lain sejahtera, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa.
Makanya sering saya mengatakan bahwa ketika kita mampu berbuat kebaikan kepada orang lain, maka kita yang harus berterima kasih kepada mereka, karena kita telah diberikan kesempatan oleh orang lain untuk berbuat kebaikan. Tanpa orang lain, kita tidak mungkin melakukan karma-karma kebaikan itu. Nah, sayangnya kan kita sering berpikir agak pendek gitu. Ya, sudah kita bantu, tapi orang lain tidak mengucapkan terima kasih, kemudian kita ngedumel. Gitu ya. Sialan, sudah saya bantu, ngucapin terima kasih aja enggak gitu. Nah, itu kan sering terjadi. Kadang-kadang ya kayak Bu Wira gitu misalnya, sudah susah payah bikin Banten di rumah gitu. Tidak mendapat pujian satu kata pun dari orang-orang sekitarnya gitu. Subuh lelah, jangankan bilang terima kasih dan lain sebagainya. Gitu misalnya ngedumel kita dalam diri kita. Padahal mestinya kita yang harus berterima kasih. Karena kita sudah diberikan kesempatan, diberikan porsi yang lebih besar untuk melakukan kebajikan. Tanpa orang lain, tanpa makhluk lain, kita tidak bisa berbuat kebajikan. Makanya kita yang harus berterima kasih. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk melakukan kebajikan melalui orang itu. Ini yang dimaksudkan oleh Loka Samgraham Cikirsuh. Jadi kita selalu harus berpikir untuk kesejahteraan orang lain. Nah, dalam sloka ini ungkapan saktah awidiwansah. Jadi telah digunakan oleh orang-orang yang masih dalam kesadaran jasmani. Saya tidak berani mengatakan itu, walaupun di terjemahan dikatakan sebagai orang-orang bodoh, tapi saktah awidwam sah, jadi orang-orang yang belum memiliki kesadaran rohani, tapi mereka masih memiliki kesadaran material atau kesadaran jasmani. Dan karenanya mereka akan terikat kepada kesenangan duniawi. Ini sangat logika. Ketika dia kesadarannya kesadaran material, kesadaran jasmani, maka dia akan memiliki kecenderungan memiliki kemelekatan kepada kesenangan duniawi. Itu sangat alami. Tetapi yang memiliki keyakinan penuh pada dharma, ya, tetapi ia telah memiliki keyakinan penuh pada dharma gitu. Walaupun dia masih terikat dengan duniawi. Contohnya seperti ini. Kita misalnya melakukan bakti, ya, ngaturang Banten untuk leluhur kita. Ya. Kemudian melalui Banten untuk leluhur itu kita berharap agar kita menjadi selamat, rahayu, sejahtera, panjang yuse, rezeki berlimpah. Kan itu hal-hal yang sifatnya material. Tetapi kita sudah memiliki keyakinan yang kuat pada ajaran Weda, pada ajaran Dharma, bahwa itu adalah tradisi kebenaran yang harus kita lakukan. Tetapi karena kita masih kesadarannya kita kesadaran material, maka doa-doa kita adalah doa-doa yang seperti itu. Ratu Batara niki tiang aturang Banten, ya, dumugi ledang paduka Batara mapaice warunugraha manduti tiang rahayu rahajeng, ya, poleh sarin-sarining amarta pengepo jiwa dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang hal-halnya sifatnya sifat duniawi karena kita pada kesadaran material. Tetapi ketika kita memasuki kesadaran yang widwam, bijaksana, mungkin doa kita berubah. Pakulun paduka Batara niki tiang aturang sembah subakti harapan canang sabit sari, ya, rayunan sematre. Kan itu. Doa kita akan berubah. Titiang aturang parame sukseme. Ya, antuk paswecan warnugrahan paduka Batara samani sampun kapece ring sikian titiang rauh raina mangkin. Kan beda doanya dengan materi yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan perilaku yang sama, tapi kesadarannya yang kemudian berbeda. Ini yang dimaksudkan oleh sloka 25. Jadi ketika dia sudah memiliki widwam, maka kita diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang loka sanggraham cikirsuh. Tapi nanti kalau kesadaran kita masih jasmani, awidwam, kita akan lakukan itu. Ratu Batara niki tiang aturang niki pangpoleh tiang niki gitu. Jadi masih kita urusan untuk diri sendiri. Nah, harapannya boleh juga nanti kalau tiang agak setuju, agak terbalik. Di samping kita mendoakan untuk diri sendiri, jangan kemudian kita lupa untuk nunasice bagi kesejahteraan alam semesta gitu. Diluaskan doanya, dipanjangkan dikit. Ya. Ledang paduka Batara mapice kerayuan kerajaan ring pertisenan nanti tiang. Taler mangde jagate sami rahayu. Kan boleh ditambahkan begitu. Berarti kita bergerak dari awid 2 kemudian mencapai widwam. Ini harapan susastra kita. Jadi awidya, widya, wijnanam, widwam. Kita harapan akhirnya adalah menjadi orang bijak sehingga tindakan-tindakan kita mengarah kepada loka samgraham cikirsuh itu. Bapak Ibu sareng sami, itu yang diinginkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Apalagi
Krishna memiliki Yuda Dharma sebagai seorang kesatria. Tentu jangan sampai kemudian Arjuna berpikir bahwa itu hanya kepentingannya untuk Pandawa saja atau untuk Korawa saja. Tapi kepentingannya adalah bagi penegakan ya paritrana ya sadunam ya. Jadi untuk melindungi orang-orang saleh ya. Kemudian untuk melindungi dharma ya. Untuk melenyapkan adharma. Itu yang diinginkan oleh Krishna kepada Arjuna sebagai Dharma Yuda. Tiang kira nika yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu sareng sami mengisi diskusi pada Manis Galungan niki semoga bermanfaat. Kirang langkung untuk tidak menjelaskan naskah Rudasi Nampura yang sareng titiang sinap dengan puji para santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya tiang serahkan kepada Haji Dewu. Dilanjut Ji. Ya, Suksma, Pak Mangku. Suksma Bapak Ibu yang udah hadir lumayan banyak hari ini 34. Kirain habis Galungan mungkin agak sedikit sibuk, ternyata masih lumayan banyak hari ini. Pertama mungkin saya ucapkan selamat hari Galungan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti itu tadi penjelasan Pak Mangku, Pak Bangku Danu terkait Sloka Bhagavad Gita Sloka 21-25. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Raris penglingsir Bapak Ibu sareng sami kita sambil masih mekeramu nih ya. Nggak ada yang serius-serius, kita harus mekedekan nih. Habis Manis Galungan harus banyak senyum, banyak sharing gitu. Jangan kemenangannya dimiliki dikip sendiri, kita harus share. Ya, punya pengalaman unik kemarin kan dari penyekeban, penyajian, penampahan kan banyak tuh cerita-cerita uniknya gitu. Ya, kayak Bu Gede Sudire pengen puasa tapi nggak bisa-bisa, masakannya enak di rumah gitu. Gimana mau puasa gitu. Iya, Raris teman-teman, kita ini santai-santai saja. Iya, Raris. Yang mau tasir niki Mangku. Om Raris, Pak Mangku, Raris. Ajeng paina Galungan di Manis Galungan mungkin. Iya, Raris Pak Mangku. Sapa niki tiang mau tasir niki sharing dari pengetahuan sareng sematan setan. Tiang berpendapat bahwa apabila beliau tidak bekerja sedetik, beliau menyebabkan kehancuran dunia ini. Kemungkinan sebagian besar orang beranggapan bahwa beliau itu seperti kita gitu loh. Seperti apa kok dia kita aja biasa kok tidur. Nah, Tiang pernah baca satu buku begini ceritanya bahwa beliau tidak bekerja hanya untuk manusia, juga untuk makhluk hidup yang lainnya. Misalnya saya ambil satu pohon. Pohon itu kemudian berkembang. Apa yang menyebabkan? Adalah beliau. Beliau ada satu putik daun, kemudian ada darahnya yang berupa getah memberikan makanan kepada daun itu. Kemudian daun ini mendapat sinar dari matahari, memberikan energi, diolah sama daun ini bisa menjadi hijau dan lainnya, kemudian berkembang. Daun ini kemudian menjadi siap untuk memberikan napas terhadap napi dan pohon-pohonan. Kemudian dia selanjutnya berbuah. Nah, yang maksudkan sharing di sini adalah bahwa kita kalau beliau tidak bekerja sedetik saja, kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran dunia. Karena kita beranggapan bahwa beliau bekerja hanya untuk diri kita sebagai manusia. Dan demikian juga kembali ke masalah daun tadi. Kemudian setelah sampai waktunya, daun ini kemudian mengering. Makanan yang disuplai oleh ini di stop oleh akar dan darahnya berupa getah itu di stop, jatuh daun ini. Siapa yang bekerja kemudian? Siwa. Siwa kemudian mengembalikan daun itu ke Panca Mahabhuta. Kalau daun itu berasal dari tanah, dikembalikan ke tanah, masih tetap bekerja. Sekalipun daun itu sudah tidak berfungsi lagi terhadap pepohonan itu. Itu ini yang sering. Jadi ada dalam satu yang kadang-kadang tidak mengerti, terjadi kontradiksi bahwa
Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Maha Besar, Mahima, juga Maha Kecil, Anima atau apa namanya, Lagima dan Mahima itu. Dia kadang-kadang bingung bagaimana mungkin sesuatu yang kecil bisa menjadi Maha Besar. Nah, yang kemudian membaca satu buku bahwa yang dimaksud dengan Maha Kecil, kemudian pada waktu kita sekolah barangkali ada yang disebut dengan atom. Di dalam atom itu ada kemudian diperkecil lagi, ada yang elektron, neutron, juga proton. Di mana proton dan neutron itu menyatu. Dikelilingi oleh elektron yang berputar terus. Kecil banget ini, nggak bisa dilihat oleh mata. Nah, di ruang-ruang kosong inilah beliau berada. Itu yang saya dapat. Oh, alangkah kecilnya beliau bekerja di sana. Kemudian memekar. Barangkali itu cuma share aja, Mangku. Seperti Nabi dan Bhagavad Gita ini. Kenapa awatara beliau berupa menjadi Krishna, Ampura yang kasar ngomong, menjadi manusia? Karena ilmu yang akan disampaikan oleh beliau adalah kepada manusia. Sehingga satu bahasa beliau menyampaikannya kepada manusia. Apabila ilmu yang disampaikan itu adalah kepada bukan manusia, barangkali wujud daripada beliau bukan manusia. Karena untuk memudahkan menyampaikan ilmu itu kepada siapa? Dalam hal ini Arjuna yang menerima ilmunya beliau itu, beliau berwujud sebagai manusia untuk menyampaikan ilmunya kepada Arjuna. Apakah mungkin beliau berwujud lain Tuhan? Bisa. Tapi apakah Arjuna bisa menerima bahasa yang disampaikan oleh beliau kalau tidak mempergunakan wujud manusia? Nah, jika barangkali sering tiang mangku suksemo, kirang langkung tiang sampuro, Om Santi, 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 Om. Suksema Pak Mangku Gede sudah memberikan kita pemahaman yang logika. Sangat tiang saya setuju bahwa tentu sama kok. Jadi tiang kenapa Awatara itu kemudian muncul dalam konsep sebagai Krishna atau sebagai Rama, tentu saya kira kan sesuai dengan keadaan zaman pada kan ini Sambawami Yuge. Jadi sesuai dengan zaman di mana dia harus turun seperti apa dan sebagai apa kan begitu. Jadi kalau kita melihat contoh 10 Awatara kan begitu kan tidak selalu jadi manusia. Sebelumnya bahkan antara Krishna dengan Parasurama, bahkan Parasurama ada di antara setiap Awatara. Pada saat Rama Awatara, Parasurama juga ada. Saat Krishna, Parasurama juga ada. Sebelumnya pernah menjadi ikan, menjadi kura-kura. Saya kira itu bagaimana kemudian kondisi alam semesta pada saat itu. Itu pertama. Saya sangat setuju. Jadi tentu keberadaan Tuhan itu kan menyesuaikan dengan ciptaannya. Kan itu menyesuaikan dengan ciptaannya. Saya contohkan misalnya hal yang serupa adalah konsep pewayangan, Pak Mangku. Kenapa dalam pewayangan di dalam kisah Mahabharata tidak pernah ada di Ramayana textbook tidak ada yang namanya tualen, merdah, sangut, delem, tidak ada. Sampai botak keriting kalian tokoh itu nggak ketemu gitu. Itu hanya ada di dalam tokoh pewayangan di Wayang Purwa, Jawa dan Bali. Agar bahasa-bahasa dewa itu bisa dipahami oleh umat umum. Makanya perlu penerjemah dari bahasa Kawi menjadi bahasa rakyat, kan gitu. Itulah fungsi daripada keberadaan tualen, merdah, sangut, dan delem. Kebetulan kemudian berada di tualen dan merdah berada di pihak kebenaran, kan begitu diposisikan. Sangut dan delem di posisi yang tidak benar pada saat itu. Jadi untuk sebenarnya dari beliau posisi netral. Posisinya tidak mengambil posisi baik dan buruk. Beliau hanya menyampaikan bahasa langit, begitu, bahasa dalang, bahasa sang Samirano itu, bahasa dewa itu, agar bisa menjadi bahasa yang dipahami oleh rakyat jelata, oleh manusia pada umumnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian saya mengambil gambaran, jangan-jangan 4 punakawan ini juga Awatara gitu dalam rangka untuk menerjemahkan bahasa dewa yang serba tidak susah dipahami agar menjadi bahasa umum. Kalau ini saya mencontohkan. Saya setuju Pak Mangku bahwa Tuhan itu karena memiliki kemahakuasaan yang sangat-sangat tidak terbatas, tentu beliau bisa mengambil peran, mengambil wujud apa saja. Itu harus kita, dan itu kita yakini gitu kan. Dan itu kita yakini. Sangat-sangat kita yakini bahwa apalagi kita bisa memasuki dunia-dunia yang lebih rohani. Ya, setiap elemen
setiap keberadaan yang ada di alam semesta ini sesungguhnya adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Bahkan kemarin saya ada pertanyaan yang menarik juga. Kalau Tuhan itu maha segala-galanya, sumber kebaikan, lalu mengapa Kamsa dibiarkan jahat? Gitu? Atau kenapa Korawa dibiarkan menjadi jahat? Kalau Tuhan meresapi semuanya, kalau Tuhan adalah sumber kebaikan, sumber kesucian, tetapi kenapa kemudian ada manusia-manusia yang tidak baik dan ada manusia yang baik? Contoh Kamsa ya. Contoh kan kemarin kan kisah Mahabharata yang lagi Kamsa kemudian ada Korawa. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Radha? Ini kan dijelaskan oleh Radha bahwa sebenarnya dalam diri Kamsa pun ada sumber kebaikan. Dia ada kebaikan, kemuliaan, ya. Dan dia ingin melakukan tindakan-tindakan besar dan sebagainya, ingin. Tetapi kemudian karena manusia seperti yang tadi, karena diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, ya, untuk melakukan apa saja, ini persoalannya kemudian sehingga ada anggapan bahwa sebagai manusia dia ingin menyamai-nyamai dirinya seperti Tuhan kan gitu. Jadi itu yang kemudian tidak dipahami oleh Kamsa, bahwa sifat yang dimiliki oleh Kamsa tidak sebesar kemuliaan sifat yang dimiliki oleh Awatara. Ya, walaupun sifat ketuhanan ada juga pada diri Kamsa, tapi prosentase, ya, karena kehendak bebas akumulasi dari karma-karma yang dilakukan, akumulasi ternyata kemudian tidak bisa menyamai. Tetapi kemudian karena kesaktian yang dimiliki oleh Kamsa, dia menyamai bahwa dirinya menyebut hanyapu kadiaku kan begitu. Itu contoh-contoh kecil yang bisa petik dari yang nembe nonton TV kemarin, kisahnya pas seperti itu gitu. Percakapan antara Krishna dengan Radha membahas kenapa kok Kamsa bisa jahat dan sebagainya. Jadi Tiang semalam karena libur, jadi Tiang nonton sempat Mahabharata apa Little Krishna yang sebelumnya itu, yang setelah apa sih setelah Kulfi ya, setelah Kulfi itu saya tonton seperti itu. Jadi kisahnya seperti itu. Saya kira saya setuju dengan itu bahwa Tuhan memiliki segala jenis sifat-sifat keluhuran. Ya, dari Asda Aiswarya itu maha besar, maha kecil, maha suci, maha menakutkan. Jadi semuanya serba maha. Sehingga kalau kita renungkan secara lebih mendalam, maka segala hal yang terjadi pada alam semesta ini sesungguhnya tidak pernah terlepas dari keberadaan Tuhan. Hanya saja kemudian dari sudut mana kita memandangnya, apakah itu sebagai bencana, sebagai petaka, atau sebagai musibah, atau sebagai penderitaan, itu kan hanya sudut pandang saja. Sama seperti COVID dari Niki. Mungkin keberadaan COVID saat ini kalau dipandang sebagai wabah, ya wabah, jelek. Tapi kemudian bagaimana kemudian alam semesta mereposisi, merekonstruksi dirinya agar lebih stabil, mungkin ini ada maksudnya juga COVID itu datangkan ke dunia, agar polusi berkurang, aktivitas material yang negatif juga berkurang, sehingga alam memiliki kesempatan untuk mereposisi, merekonstruksi, bahkan mereboisasi dirinya agar menjadi lebih stabil, sehingga nanti akan lebih bermanfaat bagi alam semesta, bagi kehidupan ini. Saya kira itu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya kan begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi ketakutannya, maka kita akan menjadi ketakutan. Saya kira itu Pak Mangku. Itu semuanya kriya dari Tuhan. Kalau kita mau memposisikan Tuhan sebagai segala-galanya. Mungkin dari Aji Dewa, yang kira Aji Dewa punya pemikiran yang lain. Dari Aji Dewa putra ke yang lungsur niki pewara-waranya. Sudah banyak yang diudar gitu. Dia hanya melihat bahwa di sloka-sloka 3 ini, adhyaya 3 baru pertama. Jadi memang hal yang diungkapkan untuk Arjuna itu adalah hal-hal yang bersifat fisik. Bagaimana yang nampak nyata. Disinggung dia sebagai seorang kesatria itu, yang biasanya kesatria itu paling takut dipermalukan gitu. Makanya muncullah kalimat-kalimat yang demikian gitu. Nah ini kalau kita terjemahkan di masyarakat secara umum, ya memang demikian. Orang-orang besar itu akan selalu diikuti oleh masyarakat biasa. Hal yang lazim itu. Tapi apakah tugas dari Arjuna itu hanya sebatas itu? Nah, kita akan ikuti aja. Lanjut nanti akan semakin dalam dia. Dari 3, 4, 5, sampai 18 itu dia akan terus mengerucut ke dalam. Hanya itu aja mungkin yang Tiang sampaikan. Sukses semua.
Sukses Haji, benar sekali. Jadi di Adiat 3 niki memang Arjuna masih diberikan wejangan Darmaning Kesatria physical, tetapi kemudian sudah diarahkan agar tidak kemudian masih terbebani bahwa hanya untuk kepentingan dirinya. Nanti dia membunuh kakeknya lagi. Jadi dia sudah mulai bergerak, tidak lagi membicarakan antara kepentingan pribadi Pandawa dan Kaurawa, tapi sudah berpikir bagaimana kemudian dampak efek daripada perilakunya nanti untuk alam semesta, untuk orang lain. Jadi ini untuk orang lain, untuk alam lain. Tapi masih kisah-kisahnya adalah kisah-kisah alam material gitu. Yang kira Nike itu aja. Yakti nanti masuk di hadiah yang keempat, Nike sudah mulai nanti bahwa kegiatannya nanti akan kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya rohani. Mungkin Bu Komang Yuliani, Rahajang Dirga Yuse, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Saya telat mengucapkannya ini. Semoga Yulino, sehat, rahayu. Yang ulang tahun Yulino ya, Bu. Oh, Bu Yulino ya, bukan Bu Komang Yuliani ya, namanya sama nih. Yulina. Baru mau ngeralat nih. Laris Bu Made, yang karena Bu Made niki sudah bolak-balik baca Bhagavad Gita berapa kali, sudah selesai 700 sloka niki. Pasti punya pengalaman unik tentang sloka niki. Laris Bu Made. Ustaz Syastu. Ya, seluruhnya selamat Hari Raya Galungan dan Manis Kuningan, Manis Galungan untuk hari niki. Tapi jero niki tiang melempas niki dari napi apa yang kita bahas di bab niki, di blokan niki, tiang pengen napi sharing masalah yang berhubungan dengan kita, masalah Hari Raya Galungan seperti napi jero. Iya, dados niki mimbar bebas. Iya, niki karena kan lagi hangat juga niki Galungan kan sedang baru selesai niki. Yang tanyakan ingin diskusikan ini masalah upekaro nih. Jadi masalah upekaro kan kita tahu, apalagi yang di Bali nih kok untuk Hari Raya Galungan ini kan banyak sekali membuat upekaro Banten nih kok. Tentu adamnya akan banyak sekali. Kok apalagi di Bali. Orang kita di luar Bali aja yang dalam Banten kita yang digunakan, yang kita persembahkan itu pun kita mendapatkan prasadam atau lungsuran itu banyak sekali jero. Kemudian masalahnya niki yang timbul ini adalah ketika selesai Hari Raya Galungan Manis Kuningan kita ngelungsur, lungsuran itu kan banyak sekali. Nah, padahal kita tahu itu kan prasadam itu sangat suci dan memang harus kita habiskan, walaupun bukan kita doang, kita bagi dengan yang lain. Nah, Niko kita pun sudah bagi, kita bawa ke pura, di pura kita bagi. Dan ternyata kenyataannya itu yang terjadi kan di pura juga numpuk, kadang-kadang prasadam, kita di rumah pun numpuk prasadamnya, sehingga kemudian malah sampai busuk kan, walaupun kita sudah bagi dengan teman, dengan tetangga, atau terkadang-kadang di rumah karena Niko tapi prasadam sudah sedikit nanti dana kelewatan mateng atau bagaimana, atau kita pakai ayam udah terlalu bosan, akhirnya kita malah biarkan itu kasih ke ini kita, ke peliharaan kita, kemudian kita beli yang baru. Nah, Niko kadang-kadang dari itu terpikir Niko ini ada terlintas keinginan berkecil aja ya, bukan karena tidak berani mempersembahkan yang lebih besar, tapi karena kita mempertimbangkan resikonya nanti prasadamnya itu terlalu banyak sehingga tetangga bilang mubasir, walaupun kita sudah bagi-bagi kan. Nah, terkadang ada keinginan untuk memperkecil supaya tidak terbuang dengan percuma. Tetapi kita tahu kalau umpama hari raya Niko kan Bantennya paling tidak kan harus lengkap, ada ini kan kayak Kenten. Nah, Niko kadang-kadang dilema Niko jero. Sepenapi kira-kira menapi dan mengantisipasi lungsuran yang terlalu banyak, karena kalau dulu yang kembali ke masa waktu kita kecil kan orang tua kita tuh sering mengolah itu makanan itu makanan tadi. Makanan waktu yang kecil masih ingat sekali. Ditumbuk terus dimasak, dibikin pepes, dikukus atau apa, akhirnya habis. Nah, kemudian hal itu pernah yang lakukan di Pura Bekasi waktu kebetulan tempe. Tapi tempe menjadi panitia upacaranya Niko besar, jero mangku juga dulu yang ini kan. Waktu itu tiang bikin lungsuran tapi ada progemal itu yang ingat masa kecil tiang bikin itu tiang rubus, tiang tumbuk semua diolah dijadikan seperti jaje
pes namanya kalau di Tabanan, itu yang bagikan waktu ngelemekin habis memang Niko, tidak ada sisa. Karena kita itu. Nah, kemudian hanya sekali itu aja, kemudian penjual kulipannya tidak pernah. Nah, itu hal-hal tapi dalam lingkup rumah tangga kita sering sekali ngelihat makanan itu banyak terkalai gitu. Kadang-kadang kasihan. Nah, kita dari sana terlintas pikiran untuk memperkecil supaya tidak banyak terbuang. Sepenapi kira-kira Niko solusinya, sepenapi untuk masalah lungsuran yang terlalu banyak. Suksma jero. Suksma Bu Komang. Karena niku upekara, ya tiang bahasnya upekara gitu ya. Jadi saya kira kita harus kembali. Saya kira kita semuanya sudah tahu bahwa landasan pijakan kita membuat upekara niku jelas. Ya, Dharma Siddhartha, Ikse Sakti Desa Kaletatur. Pijakannya hanya itu, tidak ada yang lain lagi. Ikse tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya harus clear dulu membuat upekara itu. Misalnya galungan, ya, karena kita di rumah mungkin banyak pelinggih dan lain sebagainya. Ya, paling tidak kalau pelinggih di Bali kan rong telu, rong tiga, rong dua, padme, ang lurah, penungun karang, belum lagi di tempat yang lain, belum lagi untuk matron kekayangan tiga dan lain sebagainya. Gitu. Pertama clear dulu, ikse-nya tujuannya untuk apa sih? Gitu. Si sakti kemampuan. Kemampuan itu adalah kemampuan finansial, kemampuan membuat, kemampuan memahami upacara itu, upekara itu. Kadang-kadang kita kan berupekara tanpa memperdulikan iki aspek yang kedua, sakti, kemampuan. Mungkin dari sisi finansial enggak ada masalah. Apalagi kalau orang Hindu ya, kalau dari pihak dibilang untuk widi niku ya pasti semangat kan begitu. Ya, kita udah pernah mengalami gitu, banyak mengalami contoh ketika membangun perbaikan kamar mandi orang dana punya minim karena dianggap ini tidak untuk widi. Tapi begitu untuk odalan, adalah odalan alit hanya bikin ceru berumbunan itu. Tapi kan jor-joran juga orang dana punya gitu. Kan gitu. Jadi ini kalau sudah untuk ke widi biasanya orang akan jor-joran karena berpikir tuh langsung sampai kepada Tuhan. Karena dia menganggap Tuhan ini hanya baru berada di satu tempat, yaitu di Padmasana, ada di Pelinggih, Keluhur. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan juga ada di teben, gitu kan, ada di sisi yang lain. Padahal kalau kamar mandinya rusak, tidak bisa gini, tidak bisa juga nyaman melakukan aktivitas, kan begitu. Jadi kita sering tidak peduli terhadap konsep yang kedua, sakti, kemampuan finansial, oke. Tapi kemampuan membuat dan kemampuan memahami. Membuat itu bisa aja karena dia membeli, tapi karena dia percaya gitu. Nak kuning nih, pemangku nih orang pang di sini misi begini, misi begitu, yang sing kone betarone marah kan itu, betarone galak, betarone memonggor gitu kan, itu persoalan lain yang belum pernah kemudian mungkin terbukti secara real. Nah, kuning malu gitu, apalagi takut gak jero mangku nih dan sebagainya. Ya kita nggak tahu. Terlepas dari itu ya, kita nggak memahami upacara itu. Kemudian kita tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan, apalagi nyuruh orang lain mengerjakannya. Kan itu. Beli dan lain sebagainya, misalnya seperti itu kan. Tapi kita ingin melakukan itu agar dianggap kita beragama. Gitu. Contoh sederhananya misalnya odalan Saraswati gitu. Nggak bisa bikin bandan Saraswati, kemudian kita beli. Karena kalau kita nggak ngatur orang bandan Saraswati, kita dianggap tidak melakukan pemujaan kepada Saraswati gitu. Apa ngenah nih ragu, tiang Saraswati beli bandan. Padahal kita nggak paham. Apa keadaan di sini, apa keadaan maknane, nyak lengkap pusing. Yang penting satu tamas bandan Saraswati. Kita nggak memahami. Nah, itu kita mengandalkan beli saja gitu. Biar kita kelihatan merayakannya gitu kan, mang dengenah nih jadi sakti kita ya itu. Belum kemampuan memahaminya, belum lagi kemampuan memaknai upekara itu. Misalnya saya kata galungan misalnya, kenapa sih harus bikin jerimpen gitu? Misalnya jerimpen galungan sederhana kan, jerimpen galungan hanya besek kecil, kasih tumpeng satu, kacang saur sedikit, bium iris, ya jajuk kebes-kebesan si sampian.
letakkan begitu. Jatuhkan. Tapi kan kemudian nggak dimaknai karena saktinya nggak ada, kemampuan tuh memaknai upekara itu nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dilungsur ya udah buang begitu saja karena dianggap sudah selesai. Padahal yang namanya lungsuran itu adalah makanan yang paling utama karena makanan yang sudah diberkati oleh hidup sang dewasa. Makanya kita bilang sebagai prasadam. Tapi orang senang lihat, malahan justru orang senang memakan yang sukle-sukle kan gitu. Padahal lungsuran adalah makanan justru makanan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kita senang makanan yang sukle, bukan makanan persembahan. Jadi karena kita tidak memiliki pemahaman tentang makna upacara itu, upekara itu, akhirnya kita upekara itu buang. Nah, saya contohkan kenapa leluhur kita menyarankan kita membuat upekara itu dengan bahan organik. Ya. Karena agar lungsurannya yang tidak kita bisa makan itu bermanfaat bagi alam. Ya, kalau zaman dulu kan punya tebe, ya Bu Made kan masih punya tebe tuh di belakang tuh, ya punya sampian itu jangan langsung dibuang ke tong sampah, tanam bikin lubang di belakang, timbun dan itu akan menjadi lungsuran buat pertiwi, buat alam. Itu loh. Itu sebabnya mengapa tidak dianjurkan menggunakan plastik dan sebagainya agar bermanfaat bagi alam. Sisa upakara yang tidak bisa dinikmati oleh manusia, ya. Sampian, bedogan misalnya begitu, itu bermanfaat bagi alam, lungsuran dikembalikan. Makanya orang tua zaman dulu dibawa ke Tegale itu sampian-sampiannya gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan Banten-Banten yang lain? Ya, zaman dulu karena masih agraris, ya dipakai banyu kan gitu kan, digodok lagi, dikasih celeng, dikasih sampi kan begitu, kasih ayam yang nggak bisa dimakan oleh manusia. Ya, yang dimakan manusia kan apelnya aja kan, buah pirnya, ya kan, kemudian betutunya, begenyolnya kan itu kan, yang lain-lainnya itu yang tumpeng kering. Jadi makanya sekarang ada tumpeng kering yang buat nimpuk ayam nggak pecah-pecah kan, yang kenang caranya ini. Misalnya kan ya begitu. Jadi harus bermanfaat. Jadi lungsuran itu tidak saja bermanfaat bagi manusia, tapi juga harus bermanfaat bagi alam. Karena kita tidak bisa hidup tanpa alam. Itu sakti. Ya, kalau kita nggak memiliki kemampuan seperti itu, apakah kemudian kita harus membuat upekara? Nah, kan itu pertanyaannya Bu Made. Jadi pertama harus saktinya dulu. Kemampuan finansial, kemampuan membuat, kemampuan memaknai upekara itu. Kemudian kaitkan dengan desa. Desanya di Bekasi ya jangan samakan seperti yang di Bali. Ya. Desanya di Narogong jangan samakan dengan di Cibening. Ya, desanya di Bangli, di Tembuku ya jangan samakan dengan di Tabanan, kan beda. Desanya beda-beda. Ini sesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Bu Made sampai saya lihat kan sampai Megadang Ale Busung. Ya, gara-gara warung Madura mau puasa nggak ada janur di pasar Bekasi kan. Hanya begitu nih, saya memotret dari jauh nih karena saya tahu mau puasa di Bekasi, orang Maduranya libur. Puasa nggak ada janur kan. Sampai jadi negara nyari janur. Memaksakan diri agar bisa bikin Banten agar dikatakan kita orang Hindu kan. Sampai beli mawar pun sampai ke Gunung Lawu kan gitu. Mas Jumadi. Ini saya contohkan itu, pesan bunga aja sampai ke Gunung Lawu gitu kan, misalnya gitu kan, ya, biar bunga. Ini kan masalah tempat. Gitu. Saya contohkan di kampung saya di Kintamani, tidak ada pohon kelapa yang tumbuh di sana. Bantennya orang semuanya pakai daun Bu Made, alasnya, tidak ada yang pakai janur, pakai plekosan semuanya. Janurnya mini-mini, sampiannya pakai ambu, gitu. Janur tidak dipakai karena menyesuaikan, karena itu yang disiapkan oleh alam. Nah kita juga harus berpikir seperti itu. Makanya upekara di India dengan di Bali, di Indonesia kan beda-beda. Coba lihat upekara orang Karingan, orang Sunda, ya beda-beda. Tapi kan sekarang contohnya karena kita rasa indahnya tinggi gitu kan. Ya Buddhis diri ya mesen sampean sampai ke Bali, sampean penjor gimana kirim lewat JNE kan. Ya biar kelihatan penjornya indah, harus import dari Bali, porosan pun dibeli dari Bali kok, peselan aja diimport dari Bali kan gitu. Karena tidak mengenali konsep desanya, apa sih yang disiapkan oleh lingkungan saya di Cibening kan gitu. Ya, tinggal kalau mau bikin peselan kan saya sering bilang,
Ya, ambil daun yang berwarna 5 warna, yang hijau, yang kuning, yang merah, kan gitu. Bisa didapatkan di Cibening. Tidak mesti harus import peselan dari Bali. Karena kita tidak memahami konsep desa itu. Kala waktunya. Sekarang masan COVID, masan paceklik, ya harus berhitung waktunya kapan kita melaksanakan upacara, musim hujan, musim pandemi dan lain sebagainya, itu harus dihitung. Perkara seperti apa yang kita bisa desain. Di Bali saja sekarang alanusan istilahnya, ararisan. Upacara nggak bisa rame-rame. Orang datang ke pura dibagi per banjar, nggak boleh penuh, hanya perwakilan. Itu kondisi realnya gitu. Ya, orang jadi umat tidak lagi bawa Banten. Banten dibuat oleh desa, oleh banjarnya saja. Umat hanya datang ke pura bawa canang sari, bawa dupe, bawa kuangen saja. Hanya ngaturang sembah bakti, tidak lagi bawa Banten. Itu di Desa Tiange sudah seperti itu. Karena waktu, timing agar mengurangi waktu yang oleh umat agar tidak berkerumun gitu. Hanya datang ke pura, ya, cikan di tepung lukatan, ngaturang sembah bakti, nulis itu habis itu pulang. Itu desain. Kita memangnya seperti itu. Jadi kesampian kan, nggak mau lama-lama di pura kayak Bu Gede kan, nggak pengen lama-lama di pura. Lama-lama di pura semutan kakinya, kalau mangkuning ngantem. Sekarang zaman COVID enggal-enggalan kan, protes juga. Adi enggal gati musbu, belum sempat ngobrol kanan kiri kan, suruh cepat-cepat pulang gitu kan. Nah itu kan di serial sekarang. Jadi doanya sudah kesampaian kan, dulu nggak sepengen lama-lama di pura, sekarang suruh cepet-cepet, jangan lama-lama di pura dan kesampaian kan gitu. Kesampaian sekarang kan itu. Tapi kita protes juga kan gitu. Nah, yang terakhir tatunya. Tatu ini berarti sumber rujukannya Bu Made. Bu Made kan di rumah banyak punya takapan tuh. Nah, catatan tangan lain, ketikan lain, fotokopian lain kan gitu, banyak punya takapan. Masing-masing takapan itu bercerita berbeda. Nih A orang kini, nih B orang gitu, nih C orang kini. Ya. Maka membuat upekara itu kembali lagi sesuaikan dengan yang 4 di atasnya. Ya. Kalau kita untuk ukuran keluarga, maka ada namanya kule dreste aturan keluarga. Canang sarin tiangnya di rumah metatakan lepekan misi don. Ya sudah selesai sudah itu. Jangan nanti pernah berpikir nanti orang memang nggak ada janur kok saya suruh bikin canang sari. Jangan gara-gara nggak ada janur kemudian kita nggak bisa sembahyang. Ya. Buktinya Bu Gede ngaturang wedang tiap hari kan nggak pakai daun, pakai cangkir kecil-kecil itu yang dibeli di pasar Sumerarta kan. Itu dipakai lungsur lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Silakan, tapi jadi nggak perlu harus tiap seperti di Batur Bu Gede tiap hari tiap semangan ngai takir kan karena ngaturang wedang nih bisa gempor liman Bu Gede nih ngai takir tiap hari kan. Nah, itu misalnya kan saya bilang ini kan menyesuaikan gitu. Itu namanya tatu. Ada namanya kule dreste aturan keluarga. Hanya berlaku di keluarga saya. Ya, cukup sederhana. Seperti itu aja. Jadi jangan kemudian Bu Made berpikir jangan bagaimana keluarganya Pak Mangku Gede ya, jangan. Bikin aturan untuk diri sendiri di rumah. Namanya kule dreste dan itu dibenarkan. Itu disebut dengan atmanastusti, kepuasan rasa diri kita membuat upekara. Jadi bisa kita samakan antara Bu Made dengan Bu Gede dengan Pak Mangku Gede, walaupun beda blok aja tuh di Rawalumbu kan nggak bisa. Gitu misalnya. Yang kira niki penting ya. Nanti kalau membuat Banten galungan, cari yang paling minim. Saya baca Sundari Gamu, mungkin Bu Wira Swastini bisa membacakan apa sih Bantennya galungan yang paling sederhana. Menurut Sundari Gamu kan sederhana gitu. Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Sehingga tidak ada tanda petik kata Bu Made tadi lungsuran yang terbuang kemana-mana. Gitu ya. Ya pun kalau ada lungsuran yang masih bisa diolah saja. Kalau memang tidak dibagikan kepada orang lain. Kalau tidak habis juga ya kembalikan kepada Ibu Pertiwi. Ya. Bu, yang kira itu sebabnya kenapa orang Hindu rumahnya harus punya nata. Jangan semuanya dicor semua, diklonblok semua, itu masang penyor, kewah dan lain sebagainya. Makanya perlu ada space untuk kita menaruh sesuatu bentuk-bentuk lungsuran itu. Bila perlu, biar nggak terlalu ini, gesang dumun, kalau sampean-sampean itu dijemur, dikeringkan, gesang dulu, jadi abu, itu jadi kompos. Taruh di pinggir-pinggir tanaman, itu akan sangat, memang perlu agak repot, tapi itulah manfaat daripada kita melaksanakan upekara agar memiliki kebermanfaatan bagi alam, bagi makhluk, dan bagi diri kita. Yang kira nikah Bu Made, nggih? Ya, itu semua Bu Made.
Haris, Semeton. Ya, silakan Mas. Jika ingin ada yang masih ingin bertanya. Bang Wiro. Pak Komang kayaknya lagi ngajar deh. Comment off. Kalau Pak Wahyu baru online nih, saya tahu beliau di Bandung, Pak. Di Bandung pasti online. Online, Pak. Mendengarkan tadi wajar. Sedikit saya tanya Om Swastiastu, Jero Mangku. Haris. Menyangkut pada sloka yang sudah kita pelajari, Jero Mangku. Sebelumnya, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selamat Galungan, Pak Wahyu. Banyak harus introspeksi diri. Jero Mangku, sedikit saya mau tanya mengenai tanggapan Jero Mangku menyangkut pada kepemimpinan itu. Kan kalau kita bicara kepemimpinan di dalam sloka itu hal-hal yang sangat baik. Tapi apakah Jero Mangku sendiri percaya nih sebenarnya bahwa kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan seseorang baik dari segi teknisnya maupun dari segi spiritualnya akan terpancar dari wajah atau dari auranya? Karena kan saya banyak juga melihat bahwa seorang pemimpin tuh kadang dilihat dari pertama kali melihat, wah itu auranya nggak bagus. Walaupun dia sebagai seorang pimpinan tertinggi ataupun dia hanya pimpinan di unit-unit tertentu, tapi kalau udah ngeliat auranya udah kita langsung kira katanya top lah, sehingga kita tidak percaya terhadap pemimpin tersebut. Karena banyak saya temui dari dulu sampai sekarang, pada saat sudah dari aura wajah ataupun aura wajah yang paling jelas, otomatis pemimpin tersebut jadi tidak diikuti gitu. Kadang mengikuti hanya karena terpaksa, dan itu terpancar terus. Bagaimana tanggapan Jero Mangku menyangkut hal itu? Jero Mangku mohon pencerahan. Terima kasih. Sukses semua Pak Wahyu. Saya nggak salah sebut nama kan. Saya bilang nggak Pak Komang Wira aja, Pak Wahyu. Pak Komangnya lagi ngajar. Gini Pak Wahyu, Tiang kira setiap manusia memiliki kesempatan yang sama, porsi yang sama untuk mengupgrade dirinya sampai pada level yang tertinggi kesadarannya. Kesempatannya sama, tidak dibeda-bedakan. Di dalam teori, saya bilang dalam cerita tantra, Sannyasa Tantra, jadi setiap manusia itu di dalam dirinya ada namanya tantra. Tantra itu artinya potensi laten yang ada dalam dirinya. Dan itu bisa dimaksimalkan, bisa di-upgrade sampai ke level yang tertinggi melalui sadhana-sadhana, melalui disiplin-disiplin diri. Ya Pak Wahyu ya, semuanya memiliki, semua orang bisa metaksu, semua orang bisa berkarisma, semua orang bisa menjadi leader, ya, bisa menjadi pemimpin, semuanya. Dan memang semuanya harus menjadi pemimpin. Semuanya Pak Wahyu. Jadi punya di dalam dirinya punya potensi laten. Hanya saja karakteristiknya yang berbeda. Ada yang ini saya kalau cerita dia agak mistik, tapi bukan mistik, tapi real. Ada yang berkarakteristik api, ya hangat, panas dia gitu. Ya temperamental jadinya. Tetapi kalau dia memahami dirinya berkarakter api, kalau dia kemudian olah dirinya, mengolah api itu dengan baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Dia akan memiliki karakteristik seperti matahari, penyemangat, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak mampu mengolahnya, ya uring-uringan terus, sedikit marah, sedikit kesel, sedikit memaki, dan sebagainya seperti itu. Saya contoh misalnya Habib Rizik misalnya. Habib Rizik adalah seorang yang sudah mampu memaksimalkan potensi dirinya dengan baik. Kalau dia ceramah itu, orang itu, saya aja terkesima melihat bagaimana kemudian intonasi suara ceramahnya dia itu memikat. Tetapi karena dia tidak mampu mengelola apinya dengan baik, ya keluarnya jadi begitu. Ya, saya contohkan itu. Kemudian saya contohkan lain, A.A.G misalnya. Saya sangat terkesima kalau A.A.G ngasih ceramah itu bagus, berkarakter, ya, metaksu. Karena unsur airnya besar. Tapi kalau nggak mampu mengendalikan air, ya jadinya seperti itu. Kan ini kondisi real. Ya.
Kemudian saya contoh misalnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Sangat hebat kan. Saya setiap beliau ceramah dulu saya pasti setel TV, setel radio untuk mendengarkannya. Karena memang beda. Jadi itu orang yang sudah mampu memaksimalkan potensi latennya, namanya tantra dalam Hindu. Potensi dirinya dengan baik. Dia melatih dirinya dengan baik. Dia mengeksperimenkan dirinya dengan baik. Ya. Kemudian di Hindu misalnya di orang Bali, Pak Gede Pramo misalnya. Beliau mampu mengupgrade dirinya, memaksimalkan potensi dirinya agar dia mampu memiliki kapasitas seperti itu. Ide Pedanda Gede Madi Gunung misalnya. Ya, tokoh-tokoh besar kita yang ya kalau kita bawa lagi ke zaman dulu ya Empu Kuturan, Resi Markandeya, ya Pedanda Satyo Rauh, Dangyang Nirarte, Empu Barada yang menciptakan karya-karya sastra yang sangat luar biasa. Tentu karena beliau memiliki kualitas diri yang dia upgrade, diasah. Nah, intinya apa? Adalah sadhana. Kita harus mengolahnya dengan penuh disiplin. Hal-hal yang seperti itu. Harus fokus. Makanya ada istilah Astanga Yoga. Ya. Ya. Darah. Hilang suaranya, Bro, Mangko. Suaranya hilang. Melatih dirinya sendiri, Pak Wahyu. Ya, pemimpin juga demikian. Nah, namanya pemimpin kan sekarang tergantung tingkat stabilitas orang itu. Ya, tingkat pagarnya. Ya, semakin kuat akar-akarnya, gitu Pak Wahyu ya. Semakin kuat akar-akar basicnya, semakin kuat dasarnya kuat, fondasinya kuat. Maka ketika dia tumbuh menjadi pemimpin, maka dia akan mampu mengatasi segala rintangan, angin, puting beliung, dan lain sebagainya. Dia tidak akan tercerabut dari akar-akarnya. Tetapi kalau akar-akarnya tidak kuat, hanya instan, hanya gara-gara dia punya uang banyak, nama besar leluhurnya, nama besar orang tuanya, tetapi dia nggak memiliki tantrik yang kuat, tantra yang kuat, dia tidak akan stabil. Ya, penggoda di luar lebih lihai daripada kekuatan dirinya. Makanya banyak pemimpin-pemimpin tumbang juga gitu. Nah, apa saripati daripada itu, Pak Wahyu? Pak Wahyu harus berani membranded diri. Nah, Pak Wahyu harus punya branded. Itu. Kalau Pak Wahyu udah punya branded, merek dagang ya. Kalau sekarang kan merek dagang. Begitu Pak Wahyu bilang air minum, pasti Aqua jawabannya. Nggak mungkin Pit deh, pasti Aqua. Di Bali begitu bilang sepeda motor Honda. Itu branded Pak Wahyu. Ya. Itu loh. Begitu bilang air minum Aqua gitu. Itu branded Pak Wahyu. Begitu bilang milik TV, ya, orang pasti gitu. Itu branded namanya. Bagaimana kemudian orang mampu membranded dirinya, dia akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, caranya bagaimana caranya membranded diri? Maka kita harus punya kualifikasi yang orang lain tidak bisa, tidak punya. Tidak punya, ya. Ya. Jadi Pak Wahyu harus punya kualifikasi rata-rata di atas arang. Kalau Pak Wahyu kualifikasinya sama dengan Pak Komang Mahawira, ya Pak Wahyu kalah senior maksudnya gitu. Kan gitu. Belum lagi kalah yang lain. Duknya Pak Wahyu daftar urut kepangkatan dan daftar urut kedekatan, kan beda nih ceritanya. Nah, jadi tapi kalau Pak Wahyu punya sesuatu yang orang lain tidak punya, hanya Pak Wahyu yang punya, Pak Wahyu akan dicari kemana-mana. Gitu. Saya berani membranded diri saya begitu. Saya ngerti Banten, saya tahu cara membuatnya, dari memilih bahan, mana yang baik, mana yang buruk, berapa harganya, saya bisa membuatnya, saya bisa merangkainya, saya tahu artinya, saya tahu maknanya, saya bisa menjelaskannya, dan saya bisa mempersembahkannya, dan bisa ngelungsurnya, orang akan nyari orang seperti itu. Jadi itu disebut dengan orang yang punya, yaitu yang disebut orang punya, jadi profesional. Jadi Pak Wahyu harus berani membranded diri ke arah itu. Pak Wahyu harus berani keluar dari zona nyaman, seperti ini aja. Pak Wahyu harus berani mengatakan, saya punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Itu yang harus Pak Wahyu jual. Saya nggak katakan sih nggak jual, tapi di branded gitu ya. Ini loh ciri khasnya Pak Wahyu, bukan hanya blontosnya saja, tapi yang lainnya harus juga branded gitu. Nah, yang kira gitu. Nah, contoh misalnya saya Bu Gede Sudire, Bu Made Armadi namanya. Kalau urusan di Jabodetabek, kalau urusan
pakaian berpakaian, pasti akan nyarinya Bu Made. Karena beliau tahu dari kualitas pakaian yang tidak bagus sampai bagus, dari harga yang paling murah sampai yang harga paling mahal. Beliau tahu persis. Makanya begitu mencari pakaian, wah pasti akan nyarinya Bu Made. Karena membranded diri. Saya berani tahu persis. Nah, itu namanya branded. Saya kira itu. Jadi Pak Wahyu harus berani, harus punya branded tersendiri Pak Wahyu. Ya, gitu Pak Wahyu menurut Tiang. Jero Mangku. Berarti memang benar ya, aura kita atau tadi karisma itu memang muncul asal tadi kita jalankan yang Jero Mangku sudah sampaikan itu ya. Ya. Karena nanti memang ada ilmunya Pak Wahyu. Itu ilmu tantrik itu ada, tekniknya ada. Teknik mengupgrade diri kita itu, kalau sekarang handphonenya sudah mau 5G, kita juga bisa menjadi 6G kok. Tidak hanya 5G. Lebih dulu. Jadi orang tua saya zaman dulu kan begitu. Sebelum adanya ada telepon sudah bisa telepati kan. Nggak menggunakan kabel, nggak ada kabel-kabelan, semuanya nirkabel. Kalau Pak Wahyu itu orang Badui itu, nggak punya handphone, signal aja nggak ada, tapi dari Badui 1, dari Cibio, Cikesik ke Cikatawana ke Cibio, tanya Bu Made yang sudah pernah ke sana, saya pernah ajak jalan kaki 3 hari 3 malam. Orang bingung juga gitu, bagaimana caranya dia komunikasi antar kampung gitu. Ya, nggak ada handphone, tanya Pak Mangku Gedeyaso yang sudah saya ajak ke Baduy dalam jalan kaki, nggak bawa bekal gitu kan. Nggak bawa bekal, tapi mereka bisa komunikasi dengan baik tanpa ada seluler di sana. Artinya apa? Mereka sudah melampaui 4G itu. Itu hebatnya mereka yang sudah mampu mengasah dirinya dengan baik. Yang kira nih ke Pak Wahyu. Susma sangat menginspirasi. Terima kasih banyak. Oke, Pak Ibu, mungkin sudah saking asik kita diskusi, rasa sudah mau jam Jakarta atau jam 11 kali. Oke, Susma, pertemuan kali ini diinginkan lagi untuk mengisi absen di link chat, karena yang absen nanti kita akan berikan sertifikat mengikuti hadiah 3. Kita kasih dari Bitcoin bisa lagi akan berikan hadiah 2 kemarin ada sekitar 12 sampai 15 orang yang akan mendapat sertifikat. Jadi mohon diisi absennya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Mangku, mungkin ada closing statement. Suksema Jedewo, Bapak Ibu saudara sami, demikian diskusi kita pada hari ini. Intinya dari 5 sloka yang kita bahas tadi, kita berkesempatan untuk menjadi pemimpin, dan ketika kita menjadi pemimpin, mari arahkan proyeksi karma-karma kita tidak semata-mata untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi untuk kesejahteraan kita bersama-sama. Di organisasi manapun kita sedang berada, dimanapun kita sedang bekerja, dimanapun kita sedang, dengan siapapun kita sedang berhadapan atau berkumpul, mari kita jadikan karma-karma kita adalah bagi kesejahteraan, bagi kebahagiaan, dan bagi kemuliaan orang banyak. Dengan demikian kita sudah bersama-sama memutar cakra kehidupan ini agar menjadi lebih stabil, lebih harmoni, dan tentunya lebih berbelas kasihan. Tiang kira Nika yang dapat yang sampaikan. Selamat Hari Raya Galungan kembali. Selamat Manis Galungan. Yang mau berlibur, yang di Bali khususnya kena libur 3 hari, tetap hati-hati, tetap prokes, karena COVID tetap masih ada di sekitar kita. Gitu yang kira Nika, suksema. Om Santi, Santi, Santi Om. Semua Jero Mangku, semua Jero Mangku. Kami. Hari Raya Galungan buat semua. Tiang mohon izin lab nggih, karena tiang ada kegiatan juga.